Yang tadi atau bagaimana? Kita lanjut? Sudah, Ibu. Sudah, oke. Kita lanjut ya. Lanjut, Ya, Ibu. Ibu tutup ini, Ibu buka materi yang berikut. Oke. Oke, kita masuk pada C1K3, pengetahuan prosedural. Mengingat pengetahuan prosedural C1K3 ya. Ingat dalam soal itu Ibu sudah sampaikan dua komponen itu harus ada, yaitu dimensi proses kognitif yang ditandai dia berada pada level kognitif berapa, dan dimensi pengetahuan. Pengetahuan itu berhubungan dengan materi dari materi pembelajaran itu, ya. Nah, jadi ingat itu. Jadi sekarang kita masuk bagaimana kita membuat soal level C1K3. Nah, mengingat pengetahuan prosedural. Untuk pengetahuan prosedural itu ada dua hal, yaitu berhubungan dengan pengetahuan kriteria dan yang berikut pengetahuan metodologi. Nah, ini itu yang berhubungan dengan pengetahuan prosedur ya. Yang pertama, mengingat pengetahuan kriteria. Pengetahuan kriteria merupakan pengetahuan tentang ukuran. Ya toh, kita ingat kriteria ketuntasan minimal KKM atau patokan ya. Itu hari di awal perkuliahan evaluasi Ibu sudah katakan ya, bahwa dalam penentuan tahap penilaian kita menggunakan penilaian acu, ada dua, yaitu penilaian acuan norma dan juga penilaian acuan patokan atau acuan kriteria. Nah, tapi untuk kurikulum sekarang dia sudah secara tegas mengatakan guru menilai menggunakan penilaian acuan kriteria atau penilaian acuan patokan. Yang di SMA atau yang di tingkat sekolah menengah kita katakan dengan KKM, ketuntasan kriteria minimal ya. Oke. Pengetahuan kriteria merupakan pengetahuan tentang ukuran atau patokan untuk menentukan kebenaran tentang hukum, pendapat, tingkah laku atau pendugaan. Salah satu kompetensi penting bagi seorang guru ialah membuat peserta didik sadar akan kriteria untuk pendugaan teori, fakta, dan kesimpulan. Jadi ini membuat peserta didik sadar akan kriteria untuk membuat pendugaan fakta, teori, dan kesimpulan. Indikator peserta, contohnya, peserta didik dapat mengetahui kriteria yang dipakai oleh ahli untuk menemukan apakah suatu zat bersifat asam. Kriteria itu kalau di kita itu lebih banyak hal yang berhubungan dengan ciri-ciri ya. Kriteria ini menunjukkan hal ini, ciri-ciri ya. Nah, jadi ini suatu zat berupa asam bila memenuhi kriteria sebagai berikut. Ini A, B, C, D, E. Apakah mengubah fenolftalin menjadi merah, berdisosiasi menghasilkan hidrogen, ion hidrogen, mengubah lakmus menjadi biru, akan menghasilkan ion OH-, dan selalu membentuk garam. Nah, yang lebih tepat. Ya. Artinya ini contoh
soal seperti ini kita bisa buatkan contoh yang lain. Kita bisa buatkan, dan kriteria-kriteria dalam ilmu kita kan banyak. Kriteria asam, kriteria basa, kriteria yang lain-lain, ciri-ciri suatu saat yang kita katakan, oh ya ini adalah saat ini karena dia memberikan ciri-ciri seperti ini. Misalnya, oh ya reaksi ini dan ini dia akan membentuk endapan berwarna ini misalnya. Oh akan membentuk apa namanya, di tabung itu akan kelihatan sebagai perak. Berarti itu reaksi apa itu? Nah, itu kan ciri atau kriteria-kriteria dalam suatu apa ya, fakta atau suatu konsep. Lebih banyak kepada teori fakta ya, fakta-fakta. Kalau tentang percobaan berarti lebih membuktikan lebih pada pembicaraan tentang menjadi fakta dari suatu proses eksperimental yang terjadi. Misalnya, kalau teori tadi berdasarkan apa tadi ya? Membentuk teori itu lebih banyak kepada penalaran, membentuk pendugaan, membentuk hipotesa ya tadi. Nah. Oke, dan yang kedua adalah pengetahuan metodologi. Mengingat pengetahuan metodologi. Pengetahuan metodologi adalah pengetahuan tentang teknik yang diperlukan dalam bidang inquiry. Nah, dalam bidang inquiry ini ada proses kita melakukan suatu proses penemuan ya, menemukan sesuatu lewat cara-cara ilmiah. Ini yang dimasukkan dengan metodologi ini atau proses inquiry ini, di mana kita menemukan sesuatu hal lewat proses-proses ilmiah dan langkah-langkah ilmiah yang tepat dan benar. Di mana yang kadang-kadang unik atau tunggal. Di sini peserta didik tidak perlu menerapkan atau memakai metode inquiry ini secara sempurna, tetapi ia harus tahu apakah metode tersebut. Dia harus tahu apa metode tersebut. Apakah ciri-ciri metode ilmiah yang dipakai dalam sains? Bagaimana tabel periodik ini dipakai dalam ilmu sains? Adakah cara untuk memperkirakan umur fosil misalnya? Jadi artinya lewat proses inquiry ini banyak hal yang siswa berproses untuk bisa memahami sesuatu lewat tahapan-tahapan ilmiah tersebut. Misalnya tadi ya, bagaimana tabel periodik ini bisa dipakai, bagaimana proses penemuannya, mengapa suatu unsur ini digolongkan dalam satu golongan, dan mengapa hal ini unsur-unsur ini digolongkan dalam satu periode misalnya. Mengapa ini disusun dari urutannya seperti ini? Dan ini siswa harus diajarkan untuk berpikir secara ilmiah untuk menemukan itu, jawaban itu. Ini yang dimaksudkan dengan pengetahuan metodologi. Contoh, indikator peserta didik dapat mengetahui bagaimana cara menemukan rumus suatu senyawa. Ini kita sudah masuk kepada pengetahuan prosedural tuh tadi ya. Ya itu yang ketiga C1K3 ya ini. Ibu. Ya, ya. Dengan demikian maka di awal tadi Ibu sudah tekankan metodologi itu adalah tahapan-tahapan yang siswa dilatih untuk mengerjakan sesuatu atau memecahkan suatu masalah berdasarkan tahapan-tahapan tertentu. Tahapan-tahapan itu yang kita namakan sebagai proses inquiry tadi. Ya. Jadi ini contoh misalnya ini. Peserta didik mengetahui bagaimana cara menentukan rumus suatu senyawa. Berarti ini pasti berhubungan dengan rumus empirik dan rumus molekul toh? Benar tidak? Betul. Nah, ya untuk menentukan rumus molekul maka dia dasarnya harus dari rumus empiris. Dia tidak bisa dari sesuatu tuh kita langsung menentukan rumus molekul, tidak bisa karena tahapannya harus dari rumus empiris. Rumus empiris kita tahu baru kita bisa menentukan rumus molekul suatu senyawa. Nah, untuk menemukan rumus empiris suatu zat, maka kita harus tahu apa jumlah mol masing-masing zat yang membentuk ya masing-masing komponen zat tersebut. Nah,
jumlah mol, dan setelah jumlah mol, baru kita membuat perbandingan terkecil dari zat-zat tersebut ya. Nah, untuk menentukan jumlah mol bagaimana caranya? Maka tadi tahapan demi tahapan itu harus dilalui sehingga kita bisa menjawab yang paling akhir bagaimana rumus molekul suatu zat tersebut ya. Setelah membuat perbandingan mol terkecil, kita dapatkan rumus empiris. Nah, syarat untuk menentukan rumus rumus molekul bila berat molekul senyawa tersebut diketahui itu. Jadi ini tahapan-tahapan ini kita harus ajarkan kepada siswa. Ini yang dinamakan metodologi, pengetahuan metodologi, pengetahuan prosedural. Dia melakukan sesuatu lewat tahapan-tahapan tertentu. Dan tahapan ini tidak bisa dilompat-lompat karena itu proses ilmiah. Proses sudah ditekankan ya melalui metode ilmiah, melalui proses ilmiah. Jadi kalau kita membolak-balik, berarti siswa tidak bisa memecahkan suatu permasalahan dengan tepat dan benar. Jadi tahapan ini setiap tahapan ini kita harus ajar dengan baik. Jadi ini yang dinamakan dengan mengingat pengetahuan metodologi. Ibu ulangi. Untuk pengetahuan prosedural itu ada dua hal, yaitu mengingat pengetahuan kriteria. Kriteria tadi itu syarat-syarat ya, syarat atau indikator ya lebih tepatnya tadi. Indikator suatu saat. Oh ini syarat atau indikator senyawa ini ditandai dengan apa misalnya. Ya, nah ini lebih banyak pada kriteria patokan. Terus yang berikut itu metodologi. Metodologi itu tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh siswa secara sistematis untuk memecahkan suatu permasalahan. Jadi ini dengan demikian maka level C1 selesai. Yang kita bicarakan tentang mengingat C1. Jadi C1 itu dia meliputi bisa saja pengetahuan fakta, bisa saja pengetahuan konsep, bisa saja pengetahuan prosedural. Ya, jadi pengetahuan fakta itu ada empat jenis ya kemarin. Pengetahuan konsep ada 3, pengetahuan prosedural ada 2 yang dikelompokkan dalam pengetahuan itu. Sehingga kamu sekarang tinggal membaca, menganalisa materi ini, dia bisa tidak kita masukkan ke dalam pengetahuan fakta, pengetahuan konsep, dan pengetahuan prosedural. Secara teori Ibu sudah kasih, silakan kamu menganalisa dengan baik pada saat membuat soal. Jadi walaupun kamu sudah kirim di e-learning, tetapi Ibu mau lagi, sekali lagi, Ibu minta lagi, karena lewat Zoom ini sepertinya kamu tidak tergerak ini. Ibu kasih tugas untuk kamu membuatkan, nanti kumpul ya, membuatkan apa tadi soal untuk masing-masing pengetahuan tersebut. C1, K1, C1, K2, C1, K3. Jadi masing-masing soal Ibu minta soal 1 pilihan ganda dan soal 1 esai ya. Supaya kamu berlatih untuk membuat soal. Kan Ibu sudah ulang-ulang katakan bahwa tidak mudah membuat soal, tidak gampangnya menyusun soal. Oke. Nah, jadi sekarang kamu Ibu harap di samping kiri kanan kamu ini harus ada buku. Ibu sudah ingatkan toh harus ada buku. Buku paket itu. Buku kimia itu kan banyak, kamu tinggal download. Kalau kamu punya tidak ada, Ibu bisa kirim ya. Kirim ke kamu dan kamu bisa pasti Ibu Ani sudah kasih kok, tidak mungkin tidak. Kimia dasar. Buku SMA. Silakan kamu lihat di situ dan buat soal. Sekarang kita masuk kepada level yang kedua, yaitu level mengerti. Tadi mengingat ya C1 toh. Sekarang kita naik satu tangga, yaitu C2 mengerti. Mengerti ini dia akan berhubungan dengan pengetahuan fakta dan pengetahuan konsep. Untuk pengetahuan fakta Ibu tidak usah jelaskan lagi, untuk pengetahuan konsep
tidak jelaskan lagi karena memang sudah ada di C1 tadi ya. Apa itu fakta, apa itu konsep. Kamu buka lagi itu tentang itu, tetapi lebih penekanannya kepada level C2. Dia bukan memahami lagi, tapi dia sudah mengerti. Mengerti itu berarti dia sudah lebih tinggi tingkatan dari memahami, ya. Nah, untuk bisa mengerti, siswa harus hafal. Tidak bisa dia tidak hafal terus dia mengerti, tidak mungkin. Ini sama saja dengan ibu punya anak adus, ibu ajarkan dia misalnya perkalian. Dia harus hafal dulu, dia tidak bisa dia langsung mengerti, tapi dia harus hafal. Perkalian 1 sampai 10. Setelah itu baru dari situ dia tahu, oh ternyata kali 1 ternyata tambah 1 tambah 1 tambah 1. Kali 2 berarti tambah 2 tambah 2. Oh begitu kok Mama? Iya, berarti dia tahapan menghafal dia sudah sampai, sehingga dari situ dia mulai mengerti, oh ternyata perkalian 3 itu tinggal kita tambah 3 tambah 3 ya Mama, ternyata iya, begitu. Nah, itu toh, ini tahapan mengerti. Jadi dia satu level di atas apa tadi? Memahami, ya. Satu level di atas mengingat, maaf mengingat, bukan mengingat. Sekarang mengerti. Artinya mampu mengkonstruksi arti dari pesan-pesan pembelajaran. Di sini meliputi komunikasi ringan, lisan, tertulis, membaca grafis, dan sebagainya. Ini artinya mengerti. Dia sudah satu level di atas ini. Dia sudah bisa menyampaikan sesuatu dengan kata-kata sendiri, mengkonstruksi sendiri. Berarti dia sudah bisa mengungkapkan sesuatu dengan kata-kata sendiri, ya. Mengerti merupakan dimensi proses kognitif satu tingkat di atas mengingat. Dalam hal ini, peserta didik harus mengetahui fakta-fakta tertentu bila dia hendak mengerti konsep yang dikembangkan dari keterhubungan antara satu konsep terhadap konsep yang lain tadi. Sebagai akibatnya, peserta didik harus memiliki fakta-fakta dalam bentuk organisasi dalam pikirannya. Nah, tadi kan Ibu sudah katakan membentuk konsep berarti dasarnya dari fakta. Beberapa fakta dia generalisasi membentuk konsep. Terus dari sekian konsep dia generalisasi membentuk prinsip, ya tadi. Jadi intinya dia harus memiliki fakta-fakta tersebut yang harus ada dalam memorinya sehingga dia bisa membentuk suatu konsep dalam pikirannya. Apakah peserta didik telah mengerti apa yang mereka lihat, mereka kerjakan? Dapat diuji melalui 3 cara, yaitu dengan cara A, translasi, B, interpretasi, C, ekstrapolasi. Jadi untuk mengerti untuk melihat apakah siswa itu sudah mengerti atau belum, kita lihat dari 3 hal ini, translasi, interpretasi, dan ekstrapolasi. Jadi Ibu ulangi dulu, mengerti C1 ini dia meliputi pengetahuan fakta dan pengetahuan konsep, K1, K2. Nah, untuk bisa melihat siswa mengerti atau tidak, kita lihat dari 3 hal ini. Translasi, interpretasi, dan ekstrapolasi. Ini nanti kita lihat, nanti Ibu akan kasih kamu kata-kata kerja operasionalnya. Sekarang apa itu translasi? Ada 3 toh, tadi ada translasi, interpretasi, dan ekstrapolasi. Translasi adalah kemampuan peserta didik untuk menyatakan dengan perkataan sendiri atau mengurai dengan istilah lain atau menguraikan sesuatu dengan perkataannya, bukan dia baca lurus-lurus nanti dia tulis lurus-lurus seperti yang di catatan itu, tidak. Dia setelah dia membaca terus dia meramunya dan mengungkapkan dengan kata-kata sendiri. Ini yang dimaksudkan dengan translasi. Ini berhubungan dengan pengetahuan fakta dan pengetahuan konsep yang telah diterima. K1, K2 ya.
Nah, misalnya berikut ini contoh kemampuan khusus yang diklasifikasikan ke dalam translasi. Misalnya, ini contoh ada, oh ya, ada dua contoh ini. Ada esai dan ada pilihan ganda ini. Sudah dikasih contoh ini. Butir soal, maaf, indikator. Peserta didik dapat menyatakan suatu masalah dengan perkataan sendiri. A. Jelaskan secara singkat dengan kata-katamu sendiri tentang istilah netralisasi, polimerisasi, hibridisasi, nitrasi. Nah, ini kan pasti konsep ini kan pasti sudah dikasih ya, di secara teori sudah, atau Bapak Ibu guru sudah kasih ya. Terus kita meminta siswa untuk menjelaskan dengan kata-katanya sendiri. Berarti dia harus mengerti mengerti tentang istilah-istilah ini dulu, baru dia bisa jelaskan dengan kata-kata sendiri. Kalau dia menghafal, berarti dia tulis lurus-lurus seperti yang Bapak Ibu guru kasih itu, berarti dia belum mengerti. Itu namanya dia menghafal. Tetapi kalau dia mengerti, dia akan menjelaskan dengan bahasa dia sendiri. Itu yang diartikan dengan kata translasi tadi ya. Ini contoh dalam soal uraian. Bisa saja soal uraian ini kita bisa jadikan sebagai soal pilihan ganda toh. Tinggal kita membuatkan optionnya, bisa saja. Nah, ya, ini juga Ibu juga sudah membuat contoh pilihan ganda yang lain. Soal pilihan ganda ini juga masih pilihan soal esai, ini juga masih esai. Oh tidak, ini sudah pilihan ganda ya. Peserta didik dapat mengenal istilah atau konsep yang ditranslasikan ke dalam perkataan yang berbeda. Contoh butir soalnya, reaksi antara gas hidrogen dengan gas klorin membentuk gas hidrogen klorida. Dilakukan dalam bejana tertutup dengan temperatur awal 25 derajat Celcius, tekanan 1 atmosfer. Anggaplah bahwa semua gas H2 dan Cl2 bereaksi. Dengan demikian maka ini reaksinya menurut reaksi ini. H2 tambah Cl2 menghasilkan HCl tambah panas. Persamaan reaksi atas menunjukkan hal-hal berikut kecuali. Nah, ini artinya dia harus bisa membaca reaksi ini. Dia harus bisa mengerti reaksi yang ini. Reaksi di atas ini. Dia mengerti baru dia bisa memberi jawaban ini. Ya. Ini salah satu contoh dalam translasi dalam bentuk persamaan reaksi. Jumlah hidrogen dan klorin persatuan waktu, massa tidak berubah ketika hidrogen bereaksi dengan klorin, atom-atom tidak berubah ketika hidrogen bereaksi dengan klorin, semua senyawa baru terbentuk dari reaksi. Ini adalah reaksi eksoter. Kecuali berarti dia harus memahami benar, dia harus mengerti benar reaksi di atas, sehingga dia bisa memilih yang kecuali, yang tidak termasuk dalam kaitan dengan reaksi di atas. Ya. Jadi dia membaca persamaan reaksi dan mengarti persamaan reaksi. Ini arti dari translasi tadi. Variasi yang ketiga, ini banyak sekali variasi ini. Peserta didik diminta memberi contoh. Peserta didik dapat menerangkan suatu abstraksi dengan memberikan satu atau lebih contoh. Butir soal. Apakah arti reaksi eksoterm? Berikan 3 contoh dari reaksi tersebut. Jadi dia menjelaskan dan dia memberi contoh. Nah, itu juga adalah translasi ya. Dia mengungkapkan sesuatu dengan kata-kata sendiri, dengan pengertian imajinasinya sendiri.
Jadi contoh berarti dia harus bisa ngerti yang termaksud reaksi eksoterm berarti yang mengeluarkan panas. Berarti reaksi-reaksi apa saja dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin dia bisa temukan atau di dalam secara teori, secara laboratorium yang bisa menghasilkan reaksi eksoterm. Ini cukup banyak contoh yang Ibu kasih, temuan bisa baca dan bisa membuatkan soal-soal yang lain. Peserta didik diuji kemampuannya menyatakan hubungan variabel yang terdapat di dalam diagram. Hubungan tersebut dinyatakan dengan kata-kata. Peserta didik dapat menyatakan dengan kata-kata hubungan yang terdapat dalam suatu diagram. Berikutnya ini diagram apa ini? Ini. Misalnya reaksi ini, terus diagramnya di sini. Ini siswa diminta bisa, maaf ini sudah desain, sedikit lagi kita berhenti, tapi Ibu akan lanjutkan. Ini siswa harus bisa membaca, memaknai ini, diagram ini. Diagram ini berhubungan dengan reaksi di atas ya. Ini reaksi ini. Terus pernyataan soalnya ini. Manakah pernyataan mengenai hubungan energi dari sistem di atas yang salah? Misalnya. Nah, untuk bisa menjawab ini, dia melihat reaksi ini, dari reaksi ini, diagram yang benarnya yang mana? Yang benar. Berarti yang tidak benar ini yang dia menjawabnya. Ya toh? Jadi ini bukan sekedar menghafal, tetapi dia harus betul-betul mengerti. Ya. Dan berikut lagi ini tabel lagi. Tadi diagramnya, dia mengartikan diagram, mengartikan sesuatu dengan kata-kata sendiri, mengartikan diagram, mengartikan suatu tabel juga. Ini tabel ini misalnya. Peserta didik dapat memilih, maaf, kreasi yang kelima. Peserta didik diuji kemampuannya menyatakan hubungan antar variabel yang terdapat dalam suatu tabel dan dinyatakan dengan kata-kata. Peserta didik memilih pernyataan verbal dari hubungan yang terdapat dalam suatu tabel. Butir soal. Tabel berikut menyatakan data observasi suatu gas yang mengikuti hukum gas. Hukum gas. Tabelnya ini. Tekanan, volume, suhu. Harga A dalam persamaan reaksi di atas adalah. Berarti untuk bisa menjawab K, dia harus mengerti ini toh. Mengerti ini, terus dia lihat, oh ya, ini P sama dengan KTV. KT per V, berarti harga K-nya berapa ya kira-kira. Dia harus mengerti, memahami ini tabel ini dulu, baru dia bisa menjawab dengan baik. Ya. Jadi ini dikatakan siswa bisa bertranslasi, dia menyatakan sesuatu dengan kata-kata atau dia mengartikan sesuatu. Sesuatu itu bisa dalam bentuk masalah, bisa dalam bentuk grafis,
bisa dalam bentuk tabel, terus dia mengatakan membaca itu dengan baik. Ini yang dinamakan translasi. Ada lagi contoh yang berikut. Aduh, cukup banyak ya, Ibu kasih contoh ini. Ada contoh variasi 6, variasi 7. Jadi kamu tinggal memilih yang mana, tapi sesuai dengan materinya ya. Materi kamu ini bisa tidak kamu lakukan ini. Materi seperti ini bisa tidak berkaitan dengan materi ini, dia berhubungan dengan pengetahuan apa? Konsep kah? Prosedural bisa tidak, atau pengetahuan fakta? Nah, pengetahuan prosedural konsep ini yang maksudnya dalam bentuk misalnya apa tadi ya? Dia bisa dikatakan translasi atau tidak. Nah, kalau berhubungan dengan tabel, berhubungan dengan grafis bisa, itu kan bisa dilatih untuk bisa membaca itu. Dengan demikian maka pengetahuan translasinya harus masuk. Ini misalnya. Aduh, mohon maaf. Peserta didik diuji kemampuannya menyatakan arti secara verbal, hukum atau hubungan yang dinyatakan secara simbolik. Nah, kita dalam kimia itu kan ada simbolik, reaksi-reaksi kimia kan banyak. Jadi kita itu juga termasuk dalam translasi. Peserta didik mampu menyatakan dalam bentuk kata-kata prinsip hukum yang dinyatakan dalam bentuk simbolik. Butir soalnya, terangkan tiap reaksi berikut. Apakah reaksi tersebut berupa reaksi netralisasi, ionisasi, atau dekomposisi? Siswa diminta untuk menerangkan apakah reaksi ini termasuk dalam reaksi netralisasi, ataukah ionisasi, ataukah dekomposisi. Kalau dia nyatakan netralisasi, mengapa kau katakan itu netralisasi? Berarti harus ada penjelasannya tuh, dan seterusnya. Oke. Dan variasi terakhir dari soal dari dalam kaitan dengan C2 prosedural tadi maaf C2 K1 dengan K2 konseptual tadi yang berhubungan dengan translasi. Kita lihat salah variasi terakhir, berarti soal terakhir. Guru atau dosen memberikan hukum atau prinsip dan peserta didik diminta untuk menyatakan secara simbolik. Peserta didik dapat mengubah hubungan yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata menjadi matematik. Tadi itu ada simbolik dinyatakan dalam kata-kata. Sekarang terbalik. Kata-kata dinyatakan dalam simbolik. Misalnya ini. Menyatakan dengan persamaan reaksi. Persamaan reaksi pembuatan di laboratorium. Oksigen pembuatan laboratorium oksigen dengan mereaksikan kalium klorat dan mangan dioksida. Nah, berarti siswa diminta untuk menuliskan reaksi yang menghasilkan oksigen. Reaksinya itu dari padatan kalium klorat dan mangan oksida. Jadi bagaimana siswa menuliskan reaksi kimia itu, di mana produk yang dihasilkan adalah oksigen. Ya, ini. Jadi siswa, jadi tadi seperti tadi ya, tadi kimia dinyatakan kita menuliskan reaksi kimia, dia katakan dengan kata-kata apa arti itu. Dan ini terbalik, kita menuliskan kata-kata, kita minta dia untuk menuliskan simbolik kimianya. Ini dinamakan dengan translasi. Jadi ini begitu banyak variasi soal. Nah, tinggal kamu belajar dan memahami dan harus menyusun. Ibu tekankan lagi, harus bisa menyusun soal ini dengan baik dan benar. Jadi mungkin masing-masing orang harus punya buku ya, karena tadi C1, K1, K2, K3. Sekarang C
C2, K1, K2. Itu banyak sekali variasi soalnya. Ya kamu harus punya buku supaya ibu akan memeriksanya dan akan mengembalikan tentang membuat soal ini. Jadi harus bisa karena ini materi ibu sudah kirim ini 2 minggu lalu. Jadi tidak ada alasan untuk kamu bilang kami belum dapat. Ini ibu hanya mengulangi, memberi penegasan. Yang berikut, yang pertama tadi translasi, maka yang kedua adalah interpretasi. Tadi pertama di mana ya tadi? Ini translasi ya, tadi translasi ini, sekarang interpretasi. Karena untuk C2 itu kan ada C2 berhubungan dengan K1, K2, akan kelihatan bagaimana siswa itu melakukan translasi, dan yang berikut bagaimana siswa itu melakukan interpretasi. Interpretasi adalah kemampuan peserta didik memanipulasi translasi. Jadi interpretasi adalah kemampuan peserta didik untuk melakukan translasi, mengidentifikasi serta memahami ide-ide mayor yang terdapat di dalamnya, mengerti saling hubungan satu dengan yang lain. Jadi setelah dia mengartikan, setelah itu dia mengidentifikasi ide-ide utama yang terdapat di dalamnya. Terus dari ide utama itu dia menghubungkan antara ide yang satu dengan ide yang lain. Ini maksud daripada interpretasi. Apa yang harus diinterpretasikan dapat diberikan dalam berbagai bentuk. Dalam bentuk kalimat, dalam bentuk tabel, dalam bentuk carta, dalam bentuk grafis,